Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants berjudul The Camping Episode, SpongeBob menunjukkan sebuah majalah bernama Fake Science Monthly. Majalah tersebut membahas beruang laut yang perwujudannya mirip ikan piranha besar dengan kepala dari beruang grizzly. Di dalamnya tersimpan berbagai macam informasi untuk bisa lolos dari beruang laut tersebut. Ironisnya, meskipun bernama Fake Science Monthly atau dalam bahasa Indonesia yang berarti sains palsu bulanan, semua informasi yang disampaikan buku itu rupanya benar. SpongeBob berkata untuk jangan main klarinet, jangan memainkan lampu senter, memakai topi sombrero, sepatu merah, jangan juga berlari dan berteriak di alam liar untuk menghindari hewan tersebut. Jika disamakan dengan dunia nyata, apa yang SpongeBob katakan adalah tips berkemah, yaitu cara untuk menghindari serangan beruang grizzly di alam liar. Jika kalian bertemu salah satunya, pastikan untuk jangan berlari, jangan membuat kontak mata, melakukan gerakan tiba-tiba, apalagi berteriak. Nah, jika tidak, hidup kalian akan berakhir naas seperti Squidward. I guess I'll just live home. Kalian harus tahu nih, dalam serial animasi SpongeBob SquarePants, kalian mungkin udah gak asing lagi nih dengan salah satu tempat paling ikonik di Bikini Bottom yang hanya bisa dimasuki oleh warga tangguh saja. Tempat ini adalah Salty's Pitchun yang ditayangkan pertama kali dalam episode berjudul No One Is Allowed sekitar 21 tahun lalu. Tempat ini begitu misterius karena tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana isi Salty's Pitchun. Beberapa orang berpendapat bahwa Nickelodeon tidak mengizinkan para penonton untuk melihat interior Salty's Pitchun karena dianggap tidak cukup tangguh. Namun setelah puluhan tahun berlalu, Nickelodeon akhirnya mengizinkan nih penonton untuk melihat isi tempat ikonik ini. Salty's Pitchun kemudian ditayangkan kembali dalam episode baru berjudul Salty Sponge pada Januari 2023. Dan seperti yang bisa kita tebak, di dalam Salty's Pitchun ini terdapat banyak sekali ikan-ikan tangguh. Di antaranya adalah ikan-ikan yang gemar berkelahi, ikan dengan tato yang bisa menembak meriam, sisi liar Nyonya Puff dalam versi punk, hingga makanan yang disajikan dengan penuh paku. Dalam serial SpongeBob SquarePants ada sebuah episode yang dianggap memiliki plot twist yang cukup mengejutkan nih. Episode ini berjudul Idiot Box, di mana saat itu SpongeBob membeli sebuah TV baru dengan ukuran yang cukup besar. Bukannya mengambil TV itu, SpongeBob dan Patrick malah membuangnya dan memilih bermain-main dengan kardus TV yang jelas-jelas tidak berharga. Bermain dengan kardus TV tersebut, SpongeBob dan Patrick berimajinasi nih dengan menciptakan suara-suara yang sangat realistis, yang membuat Squidward merasa jika kardus tersebut lebih seru daripada TV yang dia ambil. Namun ketika Squidward penasaran dan membuka isi kotak itu, dia tidak menemukan alat apapun di dalamnya. Nah, disinilah letak plot twist nih, bahwa suara-suara itu bukan berasal dari SpongeBob dan Patrick, melainkan dari pikiran Squidward itu sendiri. Karena ketika Squidward ikut masuk ke dalam kotak bersama SpongeBob, memang tidak ada hal apapun yang mereka sembunyikan. Sepanjang episode, penonton rupanya diarahkan ke dalam sudut pandang Squidward nih. Jadi yang sebenarnya berimajinasi dalam episode ini bukanlah SpongeBob dan Patrick nih, melainkan Squidward itu sendiri. Kalian harus tahu nih, dalam serial SpongeBob SquarePants berjudul The Wreck of the Mauna Loa, SpongeBob dan Patrick secara tidak sengaja terjatuh dalam sebuah lubang berisi kapal tua. Mereka pun